Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariduddin Maulana Hafiz, NIM 2023-11129. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan aplikasi sistem kontrol industri. Baik, sini langsung saja sejarah sistem kontrol industri. Dimulai pada revolusi industri dengan kendali mekanik seperti governor mesin uap oleh James Watt. Kemudian pada abad ke-19, teori matematika sistem kendali dikembangkan oleh Maxwell. Kemudian pada awal abad ke-20, negative feedback amplifier ditemukan yang menjadi dasar kendali tertutup atau sistem closed loop. Kemudian selanjutnya perkembangan kendali klasik yaitu controller PID dan controller PD hingga teori modern dengan kontrol optimal dan adaptif sejak tahun 1960-an. Kemudian selanjutnya itu era komputerisasi membawa PLC dan DCS yang mengotomasi kontrol industri secara luas. Kemudian di sini ada jenis-jenis sistem kontrol industri. Yang pertama itu ada sistem kontrol loop terbuka atau open loop, di mana kontrol ini tanpa umpan balik, di mana outputnya tidak mempengaruhi aksi kontrol. Contohnya itu ada timer mesin cuci. Sistem kontrol ini sederhana tapi kurang akurat jika terjadi gangguan karena tidak adanya umpan balik tadi. Kemudian jenis yang kedua itu ada sistem kontrol loop tertutup atau closed loop. Di sistem kontrol ini ada umpan balik dari output ke input untuk koreksi otomatisnya. Contohnya itu ada termostat AC. Jadi sistem kontrol ini itu lebih presisi dan juga adaptif. Kemudian yang ketiga itu ada kontrol PID yang paling umum digunakan di industri yang menggunakan aksi proporsional, integral, dan juga derivatif untuk menjaga kestabilan dari proses yang dilakukannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada sistem Distributed Control System atau DCS, yaitu kontrol terdistribusi banyak unit CPU, digunakan untuk proses besar dan kompleks. Kemudian yang selanjutnya ada PLC atau Programmable Logic Controller. Ini merupakan komputer industri untuk kontrol mesin manufaktur. Banyak dipakai karena fleksibilitasnya dan juga reliabilitasnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Itu sistem untuk monitoring dan kontrol proses secara real-time jarak jauh. Jadi di SCADA ini kita bisa mengontrol atau memonitoring atau memantau eh, proses kontrol itu secara jarak jauh. Kemudian yang selanjutnya ada kendali modern, yaitu meliputi kendali fusi, neural network, kendali adaptif, dan juga kontrol optimal untuk proses kompleks. Dan selanjutnya di sini ada pengaplikasian sistem kontrol industri. Pertama itu ada di otomasi pengaturan suhu, tekanan, dan aliran cairan di pabrik kimia, makanan, ataupun farmasi. Kemudian yang kedua itu mengoptimalkan produksi dengan mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan keamanan serta efisiensi. Yang ketiga itu pemakaian luas di manufaktur, pembangkit listrik, distribusi energi, dan juga sistem robotik. Dan yang keempat, yang terakhir itu mendukung industri 4.0 dengan integrasi IoT dan monitoring berbasis data untuk prediksi dan maintenance prediktif. Dan di sini ada referensi yang saya gunakan itu dari 5 jurnal dan bisa dilihat sendiri di sini. Kemudian ada kesimpulannya yaitu sistem kontrol industri sangat penting untuk mengotomasi dan mengendalikan proses produksi secara efisien dan akurat. Dengan berbagai jenis sistem kontrol, mulai dari loop terbuka hingga PLC dan SCADA, sistem ini membantu meningkatkan kualitas, mengurangi kesalahan, dan juga mengoptimalkan produktivitas di berbagai industri. Sistem kontrol industri menjadi kunci keberhasilan operasional dan inovasi di era teknologi modern. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.